Raisa Nabila. Aku berasal dari kampus Poltekkes Kemenkes Padang. Aku berasal dari jurusan D3 Kebidanan Padang. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk mengunjungi salah satu tempat yang bersejarah yang ada di Kota Padang. Daripada berlama-lama, langsung aja yuk kita ke sana. Museum Aditya Warman dibangun sebagai pusat pelestarian benda bersejarah masyarakat Minangkabau. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Museum Aditya Warman dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan oleh Mendikbud saat itu. Setelah kalian masuk, kalian bisa melihat di sebelah kanan ada pesawat peninggalan Perang Dunia Kedua dan telah ada di Museum Aditya Warman sejak tahun 1977. Menjelang sampai ke bangunan utama Museum Aditya Warman, kalian dapat melihat monumen pejuang yang tidak dikenal dan monumen proklamasi. BTW, kalian tahu singkatan Padang nggak? Bangunan Museum Aditya Warman mengambil inspirasi dari arsitektur rumah Bagonjong khas Minangkabau, serta di sebelah kiri dan kanannya diapit oleh dua buah rangkiang. Bagi orang Minangkabau, rangkiang menjadi simbol sosial serta berperan penting untuk memenuhi kebutuhan primer penghuni rumah. Lantai 2 bagian kiri dari museum ini terdapat koleksi berbagai peninggalan-peninggalan sejarah dan penjelasan tentang perkembangan Minangkabau dari era masuknya Buddha dan Hindu sampai era masuknya Islam di Minangkabau. Untuk mendapatkan penjelasan lebih detailnya, teman-teman bisa scan kode QR yang ada di depan barang koleksinya. Replika pelaminan beserta busana pengantin Minangkabau melengkapi koleksi di sisi kiri Museum Aditya Warman. Dekorasi pelaminan identik dengan warna merah dan emas. Lantai 2 bagian kanan dari museum ini terdapat koleksi kendaraan tradisional, replika alat-alat makan, persenjataan tradisional, dan pakaian adat Minangkabau. Di sini juga terdapat diorama perkampungan masyarakat Minangkabau loh. Lantai dasar memamerkan berbagai perangkat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Di sini kita bisa melihat kehidupan masyarakat Minang dari koleksi-koleksi yang ada di dalam. Di antara koleksi tersebut terdapat koleksi jenis-jenis perhiasan tradisional, pernak-pernik busana, instrumen musik, replika sajian kuliner khas dalam berbagai upacara adat, dan berbagai perkakas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di Museum Aditya Warman juga ada museum rendang loh. Di museum rendang ini terdapat replika bahan-bahan masakan membuat rendang, alat memasak, sejarah rendang, dan replika jenis-jenis rendang. Nah, rendang yang paling terkenal itu rendang daging, tapi ternyata masih banyak jenis rendang lainnya. Rendang dibuat dengan bahan utama kelapa dan daging. Proses pembuatan rendang memakan waktu yang cukup lama. Paling tidak membutuhkan waktu 3 jam untuk 1 kg daging. Dan untuk bikin rendang, biasanya melibatkan banyak orang. Mereka saling bagi tugas. Ada yang menyiapkan bumbu, petik buah kelapa, sembelih hewan, giling bumbu, tiup api kayu bakar di tungku, dan mengaduk rendangnya. Bukan cuma kopi yang punya filosofi, rendang juga punya filosofinya loh. Rendang juga dinobatkan sebagai salah satu makanan terlezat dunia versi CNN. Terakhir yang dapat kalian kunjungi adalah ruang pameran temporer, yang saat ini sedang dipamerkan yakni beragam koleksi songket. Songket merupakan kain tenun tradisional Minangkabau.
Beberapa di antara koleksi songket yang dipamerkan telah berusia tua, sehingga harus disimpan dan dirawat dengan perlakuan khusus. Selain kain songket, ada juga alat tenun yang dipamerkan. Oh iya, biaya untuk masuk ke museum ini 5.000 untuk dewasa dan 3.000 untuk anak-anak. Jam operasional museum ini mulai dari hari Selasa hingga hari Minggu, dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore, di mana hari Senin museum ini tutup. Nah, itulah koleksi-koleksi yang ada di Museum Aditya Warman. Kita sebagai generasi muda harus mengetahui sejarah di Minangkabau. Kalau teman-teman main ke Padang, jangan lupa mengunjungi Museum Aditya Warman ya.